Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina minkum ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segala puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah kepada kita. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi, bersilaturahim untuk melanjutkan ta'lim kita dalam kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, juga semua umatnya hingga akhir zaman. Semoga kajian kita dalam tafsir hadis ini mudah-mudahan akan memberikan tuntunan kepada kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita malam hari ini sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, diberikan kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam hidup kita, dan senantiasa Allah memberi perlindungannya. Dan yang kedua, jika ada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan cobaan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah keluarkan dari musibah itu. Jika dia punya penyakit, Allah angkat penyakitnya dan segera sehat kembali seperti sedia kala. Dan yang ketiga, saudara-saudara kita yang barangkali malam hari ini bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesuksesan dalam tugas-tugasnya dan senantiasa memberikan perlindungan sehingga segala upayanya lancar dan sukses. Dan yang keempat, Fatihah ini kita niatkan sebagai sebuah doa untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita ikhwanan al-muslimin di Palestina, di jalur Gaza yang hingga hari ini terus dibombardir, bahkan yang ada di rumah sakit pun, bahkan rumah sakitnya pun tidak lagi bisa beroperasi karena sudah ketiadaan bahan bakar, ketiadaan oksigen dan lain-lain, tapi juga terus dibombardir. Mudah-mudahan Allah segera bisa memberikan jalan keluar, terutama terjadi perdamaian, kedamaian dan keselamatan bagi warga Palestina dan saudara-saudara kita itu, sehingga lepas dari bencana kemanusiaan dan yang sakit bisa segera sembuh, yang trauma juga segera terobati, sementara yang sudah wafat ya mudah-mudahan menjadi syuhada-syuhada
yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih ada di bab tentang memberikan kabar gembira, ya, babu istishab at-tabsyir wa tahni'ah bil khair. Jadi anjuran untuk memberikan kabar gembira dan juga tahni'ah, semacam ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, hadis yang lalu yang sudah kita kaji ada 2-3 hadis. Yang pertama, at-tabsyir atau kabar gembira itu diberikan kepada Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemberitahuannya bahwa Siti Khadijah sudah disediakan di akhirat di istananya di surga nanti. Jadi diberikan istana di surga yang lepas dari kebisingan, dari hiruk pikuk, bahkan terbuat dari bahan-bahan berlian, intan, yakut dan seterusnya. Jadi sangat luar biasa begitu ya. Kemudian at-tabsyir yang kedua, tabsyirahnya adalah berkaitan dengan posisi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat utamanya. Terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Tapi pada Utsman bin Affan ditambahkan tabsyirahnya itu dengan sebuah peringatan bahwa akan diberikan bala gitu. Dan menurut kajian sahabat-sahabat yang lain, bahwa itu isyarah yang menunjukkan bahwa posisi Abu Bakar yang di kanannya dan kemudian Umar yang di kiri Rasulullah SAW itu adalah 2 sahabat utama yang nanti gambaran ketika wafat bertiga atau ketiga-tiganya, yakni Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar, itu ditempatkan pada posisi yang disejajarkan begitu. Yaitu Nabi SAW kita lihat di Masjid Nabawi, kemudian adalah makamnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Sementara Utsman bin Affan yang di posisi sumur itu berada di depannya Nabi, itu ketika wafat dimakamkannya di luar area masjid itu, yaitu di makam Baqi ya. Kira-kira barangkali kalau diukur jaraknya ya nggak jauh ya, 50-an meter lah gitu. Tapi di luar masjid, tapi dekat kepada Masjid Nabawi. Itu ditafsirkan oleh sahabat dan kemudian mungkin tafsiran itu dilaksanakan. Karena itu dimakamkan yang berdua berdampingan dengan Rasulullah, sementara yang satu dan yang lainnya juga berada di luar area itu. Jadi yang ada di satu area itu tidak juga Khadijah misalnya, padahal itu adalah rumahnya. Tapi karena isyarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabatnya, maka yang paling dekat adalah bertiga itu, Nabi dan 2 sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, itu hadis yang kedua di bab kemarin itu. Kemudian yang ketiga adalah juga terkait dengan kebaikan yang diterima oleh Abu Hurairah karena dia punya kekhawatiran terhadap Nabi yang begitu tinggi,
Sehingga dalam satu kesempatan Nabi menyampaikan biasa halaqahnya, lalu tiba-tiba keluar, ya wallahu a'lam, di beberapa tafsir boleh jadi Nabi SAW itu mau buang hajat begitu. Tapi tentu kalau Nabi buang hajat itu memang harus sembunyi-sembunyi, karena pasti kalau ketahuan oleh sahabatnya, buang hajatnya Nabi itu akan dipakai oleh Nabi, oleh sahabat-sahabatnya, maaf. Bahkan dipakai untuk cuci muka dan lain sebagainya, karena memang dianggap mulianya Nabi dan mulianya juga apa yang dikeluarkan bahkan oleh Nabi SAW, termasuk kotorannya. Apalagi kalau sisa minuman gitu, itu luar biasa. Bahkan ketika Nabi dibekam, itu darah kotor yang keluarnya kemudian disampaikan kepada Abdullah bin Zubair, ya Abdullah, buanglah darah kotor ini ke tempat yang tidak ada yang tidak tahu satu orang pun gitu, tersembunyi, kecuali kamu sama Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemudian begitu dibuang kemana? Yang tahu hanya saya dan Allah. Ya, akhirnya ditelan itu semua. Darah kotor Nabi itu diminum oleh Abdullah bin Zubair. Begitu datang lagi kepada Nabi, Nabi tanya, sudah dibuang? Sudah. Dibuang kemana? Ya, dibuang ke perut saya, karena engkau mengatakan bahwa hanya Allah dan saya yang tahu. Ya, saya kira Allah dan saya yang tahu, ya hanya perut saya ini. Mungkin kalau dilempar nanti ketahuan oleh orang dan seterusnya. Hanya Nabi menyampaikan, wah kalau begitu Anda ini bahaya, katanya gitu. Hati-hati, ucapannya kemudian pukulannya itu langsung bisa mematikan orang, gitu kata Nabi. Jadi setelah meminum darah kotornya Nabi, itu Abdullah bin Zubair itu punya tenaga dan kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu kalau kita baca di Tarikh Al-Khulafa, tulisannya As-Suyuti, begitu. Itu di hadis itu hadisnya. Hadis, dan dikatakan sahih hadisnya. Riwayatnya juga Imam Bukhari. Jadi seperti begitu, luar biasa. Dan kemudian betul apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa Abdullah bin Zubair itu menjadi orang yang luar biasa tenaganya, memang begitu. Sehingga susah untuk ditaklukkan oleh siapapun. Tapi kemudian ya sebagai resikonya Nabi juga sudah menyampaikan ia akan menghadapi bahaya besar. Dan juga memang kemudian bahaya besar karena dia dalam satu kesempatan oleh pasukan Muawiyah itu dibombardir lah gitu, dengan yang disebut dengan manjanik gitu. Apa manjanik itu? Jadi semacam bom pakai tenaga besar gitu ya, dan itu isinya adalah api. Itulah yang membombardir kawasan itu, dan kemudian juga terkena kepada Zubair, Abdullah bin Zubair, dan kemudian wafatnya Abdullah bin Zubair di hadapan ibunya. Ibunya itu adalah Asma binti Abu Bakar. Ibunya Abdullah bin Zubair adalah Asma binti Abu Bakar, karena Asma binti Abu Bakar itu dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu tiada lain adalah adik daripada Khadijah. Ini masih saudara lah gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan ini tadi bicara soal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang harusnya dibuang gitu, tidak dibuang oleh Abdullah bin Zubair. Jadi hadis yang diberikan kabar gembira juga adalah kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jannah, dengan surga nanti di akhirat kelak. Itu hadis yang ketiga ya, dari Abu Hurairah itu. Nah, hadis yang keempat, ini mari kita lihat di hadis yang keempat ini. Ini satu lagi hadisnya ini di bab ini. Hadis yang keempat di bab ini, yakni bab tentang istihbab at-tabsyir wa tahni'ah.
atau hadis yang ke-711 yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Shumamah qala hadarna Amr bin As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan. Dari Abu Shumamah, dari Ibnu Shumamah, maafkan Abu ini Ibnu Shumamah, kami hadir gitu, datang menjenguk ya. Siapa yang dijenguk? Amr bin As, Amru bin As radhiyallahu anhu. Wa huwa fi siyaqil maut. Dia ini sedang menghadapi semacam sakaratul maut ya, sudah dekat tatkala mendekati hari wafatnya, saat-saat wafatnya, mautnya. Fabaka tawilan. Dia menangis cukup panjang. Menangis. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan menghadapkan wajahnya ke arah tembok jidar. Faja'ala ibnuhu yaqul, kemudian anaknya itu mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Ya, diulang sampai 2 kali. Wahai ayahanda, engkau kan sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan diberikan tempatnya di surga, diberikan kebaikan-kebaikan di akhirat. Kenapa gitu engkau sampai menangis, bahkan seolah-olah tidak mau menampakkan wajahnya hanya ditampakkan ke tembok. Fa'aqbala biwajhihi faqala, kemudian dia membalikan wajahnya menatap anaknya dan juga yang jenguk, yaitu Ibnu Shumamah. Nah, dia ini mengatakan, ya siapa, yaitu Amr bin As, inna afdhala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya bekal untuk menghadap Allah itu memang sudah diberikan oleh Nabi. Apa itu? Ya syahadat saja. Jadi dari syahadat itu terkandung makna yang dalam, yang kemudian implementasinya adalah bentuk ketaatan kepada Allah secara penuh, ketaatan kepada Rasulullah secara penuh, sehingga dengan gampang, dengan mudah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan oleh Amr bin As. Itu. Jadi wajar kalau diberikan kegembiraan bahwa Amr bin As termasuk yang akan masuk surga. Tapi Amr bin As itu juga tidak semata-mata demikian ya. Kalaupun dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau man akhiru kalamihi dakhalal jannah, kalamu la ilaha illallah. Jadi kalau orang baca la ilaha illallah di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, itu pasti masuk surga. Nah, tetapi Amr bin As itu menerawang. Dia mengatakan, kuntu ala atbaqi salasin. Jadi saya sudah melewati 3 zaman. Salasu atbaq, 3 zaman, 3 era, 3 masa. Ini panjang hadisnya, tetapi kita singkat saja. 3 masa itu apa saja? Masa pertama yang dialami oleh Amr bin As adalah masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ini Amr bin As mengatakan apa itu? Bahwa tidak ada orang yang sangat dibencinya. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Amr bin As, yaitu tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia mencuri-curi kesempatan dan mencari waktu
kapan dia bisa saatnya melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Itu yang paling dia inginkannya dalam kehidupan dia ketika di masa jahiliyah. Nah, di masa-masa seperti itu, kata Amr bin As, maka tiada lain, kalau saja falau itu, kalau dia meninggal, katanya, dalam situasi seperti itu, maka lakuntu min ahlin nar, pastilah, kata Amr bin As itu, saya masuk neraka. Karena apa? Karena kebenciannya terhadap Rasulullah luar biasa dan keinginannya untuk membunuh Rasulullah juga sangat menggila-gila, sangat menjadi-jadi setiap saat, katanya gitu. Karena itu kemudian kalau mati ya pastilah matinya masuk neraka. Itu era pertama yang dialami oleh Amr bin As pada era jahiliyah. Dan saya kira memang hampir semua, kalau kita baca sejarah, orang-orang musyrikin, kafirin di Makkah itu memang menginginkan Rasulullah SAW segera diakhiri hidupnya, kalau dia tidak ingin atau tidak mau berhenti dari dakwahnya. Itu kan pernah diminta, yang kemudian Rasulullah sampai menjawab, seandainya bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, sekalipun diberikan dunia dengan seisinya, Nabi tidak akan berhenti berdakwah, berjuang. Dan dari sisi ini katanya, orang yang wafat, kalau aku wafat, kata Amr bin As, pasti aku masuk neraka. Nah, kemudian era yang kedua itu, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, ketika Allah memasukkan, menjadikan Islam dalam sanubariku, ya dapat hidayah bahasa kitanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa yang diinginkan pada era itu oleh Amr bin As adalah, saya ingin datang kepada Rasulullah SAW. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, saya datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya katakan, apa yang dikatakannya? Ubsut yaminak, julurkan tangan kananmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Saya akan melakukan baiat. Fala ubayyi'aka, gitu. Saya akan melakukan baiat. Baiat apa? Tentu baiat Islam. Saya menyatakan syahadat. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangan kanannya, maka Amr bin As itu menarik tangan kanannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, malaka ya Amr, loh kenapa engkau begitu ya Amr bin As? Kemudian Amr bin As mengatakan bahwa saya ingin minta syarat, gitu. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, menjawab oleh Amr bin As, syaratnya adalah saya ingin saya diampuni atas segala dosa-dosa saya. Dia menyadari kan ketika di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah dan kemudian bahkan ingin membunuhnya. Lalu kemudian ketika berislam, maka dia minta syarat. Syaratnya adalah ingin diampuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Kalau kau tahu ya Amr bin As, bahwa Islam itu menghapuskan segala apa yang telah lalu. Jadi kalau orang masuk Islam itu menjadi zero, menjadi nol, menjadi bersih, menjadi suci. Lalu kemudian juga hijrah itu demikian, orang menjadi orang baik, gitu kan. Kita pernah dengar dalam hadis riwayat bagaimana orang yang tadinya membunuh 99 kemudian tanya kepada rahib, rahib tidak memberi jalan, lalu kemudian dibunuh lagi jadi 100, kemudian dia hijrah ke tempat yang baik atas petunjuk seorang ulama. Maka ketika hijrahnya itu
menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Meski ia jalan baru saja, tetapi Allah memperpanjang perjalanan yang sudah dilewati dan memperpendek negeri yang dituju, sehingga berarti dengan demikian seluruh dosanya diampuni. Meskipun dia belum berbuat baik, baru niat pindah saja dan baru dijalani, tentu saja niatnya sambil dijalani, karena dalam Islam itu bahwa niat itu harus dibarengi dengan perbuatan gitu. Jadi kalau niat hanya dalam hati lalu nggak dikerjakan, bukan niat, itu baru azam, baru tekad. Jadi kalau niat itu sudah muqtarinan bi fi'lihi, harus sambil dijalani. Karena itu kalau orang mau safar, melakukan perjalanan, itu bisa diqosor dan dijama kalau dia sudah jalan dari rumah, misalnya sudah ya 100-200 meter ada masjid, mampir di situ, sudah jamak qosor bisa, sudah dengan niatnya perjalanan jauh. Tapi kalau masih di rumah nggak bisa, atau pulang sudah sampai di rumah saya jamak qosor, nggak bisa, sudah sampai. Dalam pendapat para ulama yang ikhtiyat seperti demikian gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi tadi Amr bin As itu ketika di zaman Islam dapat hidayah, kapan itu terjadi? Menurut catatan dari penulis kitab ini, dalam tafsir hadisnya dikatakan adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Karena Nabi SAW begitu hijrah ke Madinah, sampai di Madinah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, baru berniat umroh. Umroh karena belum di musim haji, mau umroh. Tapi apakah umrohnya itu sampai ke Masjidil Haram? Sejarah mencatat nggak sampai. Kenapa? Karena sampai di Hudaybiyah itu terjadi semacam perdebatan yang Rasulullah SAW bersama rombongannya dihadang, tidak boleh masuk ke Mekah. Lalu dibuatlah perjanjian, yang perjanjian itu menurut Umar bin Khattab sampai cabut pedang berkali-kali, sangat amat sangat merugikan pihak Nabi SAW. Pertama, perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah SAW, mereka protes, coret, kata Rasulullah, Muhammad ibni Abdullah boleh, saya setuju, tapi kalau Muhammad Rasulullah saya tidak saya akui. Pakai Bismillahirrahmanirrahim, coret, tidak boleh juga. Berapa kata itu? Kan katanya 7 kata yang dicoret, itu sama dengan 7 katanya apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 7 kata. Itu sama 7 kata juga. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa itu? 5 kata ya. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, 5 kata. Ditambah dengan Rasulullah, Rasul Allah, 7 kata. 7 kata dicoret, sama dengan 7 kata aja Pancasila dulu katanya sama, dicoret gitu. Nabi mengatakan oke, gitu. Umar tidak, enggak, sudah oke. Kemudian yang paling merugikan menurut sahabat-sahabat itu, Nabi menyetujui. Apa itu? Bahwa orang-orang yang ditawan yang ikut kepada Nabi ke Madinah, orang musyrikin, orang Mekah, itu harus dikembalikan. Itu tawanan perang itu. Paling tidak perang Badar dengan perang Khandaq. Jadi harus dibalikin. Tapi sebaliknya, sahabat-sahabat Nabi yang ditawan di Mekah nggak boleh dibalikin. Kan rugi gitu. Tapi kata Nabi nggak apa-apa. Sampai Umar itu nanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, itu Nabi bukan sih? Sampai begitu bahasanya. Kalau kita baca di teks-teks Imam Bukhari, di hadis-hadis itu, sampai ditanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, itu Nabi bukan sih? Katanya. Ngalah terus gitu. Itu isinya yang merugikan semua, tiga-tiganya Nabi semua setuju. Tapi yang lain sahabat sebetulnya marah, sampai ketika Nabi SAW sudah siapkan untuk melakukan hadyu, penyembelihan binatang untuk kalau haji tamattu, untuk korban dan sebagainya, itu dilakukan di situ di Hudaybiyah, bukan di tanah haram.
nggak ada yang itu, nggak ada yang setuju semuanya. Semua nggak mau, diperintah oleh Rasulullah SAW menolak. Sampai Nabi SAW mengadu kepada istrinya, kebetulan yang dibawa itu Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, bagaimana sahabat-sahabat tidak ada yang ikut kepada aku satupun. Ya Rasul, katanya, engkau Rasulullah, sudah lakukan aja sembelihan di situ, insya Allah nanti sahabat-sahabatmu akan ada yang ikut. Betul begitu Rasulullah melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, bukan di tanah haram, di luar tanah haram, menyembelih hewan kurban. Baru beberapa sahabatnya dan kemudian mungkin merasa iba dan sebagainya, karena Rasulullah SAW takbir sendirian, kemudian juga talbiyah sendirian, pada ikut menyembelih hewan kurban di situ. Dan dilalah, kata orang Jawa, ada angin besar bertiup, lalu kemudian semua bulu-bulu dan hewan-hewan itu terbang ke bawah angin, masuk ke tanah haram, sampai di tanah haram. Dan itu mengatakan para sahabat, kalau begitu haji kita diterima, meskipun nggak sampai itu, ibadah umroh kita diterima. Padahal mereka kemudian pulang lagi dengan rata-rata mangkel gitu. Kenapa? Karena perjanjiannya itu merugikan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata disitulah hikmahnya yang Nabi tahu di masa depan, tetapi sahabat-sahabat nggak tahu. Ketika semua tawanan dari sahabat-sahabat Nabi yang tidak boleh dikembalikan, mereka tetap harus di Mekah, padahal ditawan, sementara tawanan mereka harus dikembalikan. Keuntungannya apa? Ada. Keuntungannya mereka sahabat-sahabat Nabi yang ditawan di Mekah itu kemudian mengajarkan Islam. Dan apa yang terjadi kemudian ternyata banyak selama 6 tahun itu. Kemudian tahun ke-8 baru Nabi kemudian haji, umroh gitu. Kemudian umrohnya umroh qadha, tahun ke-10 baru haji wada. Itu ternyata banyak orang Mekah yang masuk Islam disebabkan karena tawanan-tawanan Nabi yang tidak boleh dikembalikan ke Madinah itu menjadi mubalik, menjadi dai-dai di situ. Itu manfaatnya. Mengalah tapi ternyata berkah gitu. Nah, sebaliknya memang orang yang bikin kacau itu ya sudah balik lagi ke sana. Ternyata yang balik juga ada yang sudah ikut Islam. Jadi berkah juga begitu. Ya seperti itulah, kelihatannya memang sangat merugikan perjanjian Hudaybiyah itu, tapi ternyata menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar, termasuk diantaranya Amr bin As itu masuk Islam di situ. Nah, dikatakan di sini. Dan itu yang kedua ya. Dan Amr bin As mengatakan, pada saat itu seandainya saya meninggal, maka saya tentu sangat berharap saya an akuna min ahlil jannah, la rajautu an akuna min ahlil jannah. Saya sangat berharap tentu saja pada saat itu saya menjadi penghuni surga. Karena apa? Karena sudah baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ampuni dosa-dosa saya, bahkan kemudian ikut hijrah dan lain sebagainya, dan semuanya itu menjadi kebaikan-kebaikan. Bahkan kemudian haji juga demikian. Ya, untuk haji syaratnya tetap itu kalau dosa besar harus tobat, dosa kecil otomatis hilang. Nah, tobatnya kalau kepada Allah ya selesai urusannya Allah, tapi kalau tersangkut dengan manusia itu harus mendapat pemaafan dari manusia. Itu disampaikan di sini. Dan kemudian masa yang ketiga atau zaman yang ketiga atau era yang ketiga yang dialami oleh Amr bin As adalah apa itu? Di zaman di mana Amr bin As itu mengalami berbagai jabatan dan kepemimpinan. Apa saja? Beliau itu menjadi kepercayaannya Umar bin Khattab, misalnya menjadi panglima di mana-mana dan bisa menembus berbagai tempat, termasuk menaklukkan Mesir, Iskandaria, menaklukkan Romawi, menaklukkan Syam di zaman Umar. Palestina sekarang itu juga antara lain dipimpin oleh Amr bin As. Luar biasa. Jadi di era pertama, era jahiliyah, era kedua di era Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berislam, dan di era yang ketiga adalah di era Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat setelah Khulafaur Rasyidin masih hidup beliau. Era Khulafaur Rasyidin itu dimulai dari sahabat Abu Bakar pada tahun 632 Hijriah.
sampai diakhiri dengan tahkim Daumatul Jandal di era Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Miladiyah. 632 sampai 661 kira-kira 29 tahun. Jadi kekhalifahan dari Abu Bakar yang kurang lebih 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan 11-12 tahun, ditambah dengan Ali bin Abi Thalib sekitar 6 tahun, itu sekitar 29 tahun. Di era itulah namanya Amr bin As itu menjadi pemimpin sampai jadi gubernur di berbagai tempat termasuk di Mesir gitu. Tapi di akhirnya di era Ali bin Abi Thalib memang ada kisah tahkim di Daumatul Jandal yang membuat namanya kemudian dikafirkan oleh sebagian kaum Khawarij bahwa dia telah melanggar dan telah dikatakan kafir. Kenapa demikian? Karena apa? Karena waktu tahkim itu kan terjadi dua kepemimpinan. Dari satu sisi Muawiyah bin Abi Sufyan berkedudukan di Syam, dia mengatakan khalifatul muslimin, dan kemudian Ali bin Abi Thalib berkedudukan di Madinah, sebut khalifah juga gitu. Ada yang membaiat dua-duanya. Akhirnya perang bertahun-tahun, sudah 4 tahun itu perang itu, bahkan sampai 6 tahun. Akhirnya Muawiyah ketika mau kalah, dia minta damai, bawa Quran, atas nama Al-Quran saya minta damai. Kemudian terjadi yang disebut dengan tahkim, itu arbitrase di Daumatul Jandal. Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah diwakili oleh Amr bin As ini. Kedua-duanya dalam perundingan itu sebagai juru runding sepakat, kalau gitu kedua khalifah kita turunkan, nanti khalifah itu kita pilih bersama-sama. Setuju? Setuju. Kalau setuju, mari kita mulai, kata Amr bin As. Siapa yang mulai ngomong? Andalah yang lebih tua, Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib. Saya kan lebih muda, jadi saya belakangan ngomongnya. Pidatolah Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa al-Asy'ari, saudara-saudara sekalian, kita sepakat karena ada dua khalifah, tidak mungkin ada dua kepemimpinan, karena itu kami bersepakat dua-duanya kita turunkan, dan nanti kita pilih bersama-sama, tepuk tangan lah, kira-kira begitu di dalam teks-teks yang kita baca. Kemudian setelah demikian, maka saya yang mewakili Ali bin Abi Thalib, maka dengan ini menyatakan Ali bin Abi Thalib turun sebagai khalifah. Nah, silahkan untuk selanjutnya pembicara kedua, yaitu Amr bin As, yang kita ceritakan di hadis ini. Kata Amr bin As, tadi udah sepakat sebelum menurunkan, tapi Amr bin As namanya ahli strategi, ahli perang juga, dan terkenal juga politisi ulung dalam Islam. Dia mengatakan, saudara sekalian, kita sudah dengar pernyataan yang mewakili Ali bin Abi Thalib, bahwa dia katakan Ali bin Abi Thalib diturunkan sebagai khalifah. Jadi kalau sudah demikian, maka khalifah tinggal ada satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang lagi. Itu karena apa? Karena kesepakatan tadi tidak dilaksanakan. Itu yang terjadi. Dan saya kira Amr bin As itu merasa karena itu ketika mau wafat itu nangis. Saya sudah melewati zaman jahiliyah kayak begitu, mungkin saya masuk neraka. Tapi begitu zaman Islam di Rasulullah, saya berharap betul itu pasti masuk surga. Tapi sekarang ini dalam kehidupan saya, hidup mati seperti begini, zaman-zaman sudah saya lewati, maka saya tinggal berharap kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan saya berpesan. Apa pesannya? Pesan daripada Amr bin As adalah, pertama, ketika meninggal itu, fala tasahhabani naihatun wala narun. Jadi pertama, saya jangan diantarkan oleh orang-orang yang akan niyaha, yang merintih-rintih dalam menangisi, menyesali kematian saya gitu. Wala narun, nggak ada api, jangan ada api, nggak boleh ada api. Api itu tradisi jahiliyah itu, ya, nggak boleh ada api. Kemudian kalau saya dimakamkan, katanya timbunlah pelan-pelan dengan tanah, jangan bruk sekaligus, pelan-pelan. Dapantuni apa itu? Fasunnu, jadi alayya turab shannan. Jadi ditimpakan pelan-pelan saja.
Jadi kalau kita pakai tikar itu kan, tikarnya yang ditimpakan, itu adatnya seperti begitu. Itu memang contoh daripada hadis ini. Kemudian summa aqimu haula qabri, semua setelah selesai itu semua penguburan jangan dulu pulang, berdiri, semua berdiri, lingkari makam saya katanya. Nah, selama apa? Selama ukuran menyembelih satu ekor unta, kemudian dikuliti, kemudian unta itu dagingnya dibagi-bagi, sepanjang itulah kira-kira. Kenapa demikian? Karena saya menurut hadis Nabi, ya seperti lakinu mautakum, itu ditalkinkan lah gitu, didoakan. Karena saya pertama saya senang masih ditemani oleh sahabat-sahabat saya, kemudian saya juga sedang mempersiapkan diri untuk didatangi utusan Allah, 2 malaikat Mungkar dan Nakir. Saya memerlukan jawaban-jawaban yang perlu doa dan bantuan daripada saudara-saudara yang hadir mengikuti dalam pemakaman saya. Itu seperti begitu. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi begitulah di hadis yang keempat di bab ini, atau hadis ke-711 yang kita bahas. Jadi tentang Amr bin As, sahabat Nabi SAW, bahwa dia melewati 3 masa jahiliyah, di mana dia tentu saja kalau mati pasti masuk neraka karena dia orang yang paling benci terhadap Rasulullah, bahkan ingin membunuhnya. Lalu yang kedua, di zaman Rasulullah SAW dia mendapatkan kabar gembira masuk surga. Lalu kemudian ketiga, di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, dia menjadi penakluk beberapa kota, kemudian membantu khalifah dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya di periode Ali bin Abi Thalib dia dalam tanda petik gitu, dalam bahasa politik ya, dalam bahasa hukum agama saya nggak berani mengatakan, sebagaimana juga para ulama, para mufassir tidak berani mengatakan, tapi dalam bahasa politik ini dianggap pengkhianatan terhadap Ali bin Abi Thalib, karena dia harusnya menyepakati sama-sama dua-duanya turun, tapi dia balikan keadaan dan kemudian menimbulkan peperangan, sehingga pada satu subuh dia juga harus dibunuh, Ali bin Abi Thalib harus dibunuh, Muawiyah harus dibunuh. Ali bin Abi Thalib jadi imam, gampang dibunuhnya, meninggal. Amr bin As, imamnya orang lain, didorong sebagai gubernur dia kan, tidak menjadi imam sholat subuh, dia di belakang, yang dibunuh adalah imamnya. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan dibunuhnya jadi imam juga sama, itu hanya kena punggungnya, jadi tidak menimbulkan kematian. Tetapi banyak ulama menyebut di beberapa hadis juga, hadis-hadis yang asar sahabat lah, nggak sampai kepada Nabi SAW, hanya dia terjadi kemandulan tapi sudah punya anak gitu. Itu saja. Jadi yang satu Ali bin Abi Thalib wafat, sementara yang 2 itu selamat atau terselamatkan. Demikian, ini sudah waktu Isya. Terima kasih, mohon maaf bab ini selesai. Alhamdulillah rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.